mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis, subpokok bahasan, hakikat rencana bisnis. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas, forum, dan aktivitas pada pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, editor dan reviewer pada sejumlah journal and conference, kemudian pengampu mata kuliah ICI, KMS, CRM sebagai coordinator, serta pengampu mata kuliah proses bisnis, HCM, database, data structure, ERP, MIS, SCM, analisa perencanaan sistem, algoritma, dan programming, mentor di Pablo New Zealand, consultant, academic research and community, serta coordinator untuk Enterprise System Research Group. Mata kuliah dan prasyarat, selamat datang di mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis untuk jenjang sarjana pada program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah proses bisnis ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu pengantar bisnis, tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, kedudukan, hakikat, dan ciri-ciri rencana bisnis, serta pengkategorian bentuk bisnis. Pokok bahasan, pengertian, kedudukan, hakikat, dan ciri rencana bisnis, kategori bisnis, serta bentuk bisnis. Subpokok bahasan, hakikat rencana bisnis. Oke, sebelum masuk detail pada pertemuan kali ini, kita akan review materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal pengertian rencana bisnis dan juga kedudukan rencana bisnis. Nah, dari berbagai pendapat-pendapat yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil suatu sintesa ya, bahwa business plan atau rencana bisnis merupakan suatu dokumen tertulis yang menjelaskan kondisi saat ini dari suatu organisasi serta rencana yang akan dilakukan ke depan, dengan cara memanfaatkan aspek-aspek atau sumber daya yang relevan di organisasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Dan tujuannya adalah untuk kemajuan organisasi ke arah yang lebih positif lagi ya. Oke, sekarang baru masuk ke kedudukan rencana bisnis ya. Kedudukan rencana bisnis dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu dari kedudukan rencana bisnis dilihat dari yang pertama adalah struktur organisasi dan skala usaha perusahaan. Yang kedua, kita bisa melihat kedudukan rencana bisnis itu dari jenis perencanaan yang dibuat perusahaan. Materi pada pertemuan kali ini juga dilengkapi dengan sejumlah references sebagai sumber bacaan lanjut ya. Misalnya ada The Business Plan Workbook dari Pero and Brown tahun 2021. Kemudian juga How to Write a Business Plan. Nah, ini detail penulisannya ya dari Vance tahun 2019. Kemudian Creating Business Plan, ini dari Harvard Business School. Dilanjutkan dengan Entrepreneurship dari Hisrich, Pittis, and Shepherd. Kemudian Institutional Force Direction Business Plan, ini dari Honig dan Carlson. Kemudian baru Anatomy of a Business Plan dari Pinson. Dilanjutkan dengan Management dari Robbins and Coulter. Kemudian Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dari Suryanto. Dan juga ada Theoretical and Practical Aspect of Business Activity, ini dari Zbilko. Dan juga Strategic Management and Business Policy, ini dari Whelan, Hanger, dan Hoffman serta Bamford. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi kali ini. Semoga apa-apa yang dijelaskan dapat ditangkap dengan baik, menambah pengetahuan tidak hanya bagi para peserta didik, tetapi juga bagi kami sendiri. Kemudian diharapkan juga dapat
diteruskan dan diterapkan pada perencanaan bisnis. Semoga dapat dilanjutkan pada materi-materi selanjutnya dengan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe channel Leon Abdillah, kemudian full watch agar dapat menangkap materi dengan optimal dan maksimal. Kemudian jika dianggap bagus boleh di like, bahkan share ke teman-temannya, dan jangan lupa juga komen kira-kira materi apa yang perlu dibuat atau ditambahkan atau diperbaiki, baik untuk konten yang sedang ada saat ini maupun pada konten-konten yang belum ada dari channel ini. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil buat kita semua.